Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asin Firdaus dari kelas B, nomor induk mahasiswa 2020-242. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum administrasi negara. Pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik dan diturunkan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Itu adalah pengertian HAN atau hukum administrasi negara. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu istilah hukum administrasi negara. Ada berbagai istilah di dalam penyebutan hukum administrasi negara, yaitu administrative recht yang dikenal di negara Belanda, Verwal to Recht di Jerman, Droit administratif di Perancis, administrative law di negara Inggris dan Amerika. Itu adalah istilah-istilah hukum administrasi negara dari berbagai belahan dunia. Dan di sini disebutkan bahwa istilah administrasi negara ada berbagai macam, yaitu 1. Istilah administrasi negara dalam ilmu administrasi negara dengan hukum administrasi negara berbeda. 2. Administrasi negara dalam ilmu administrasi negara mencakup semua kekuasaan negara. 3. Administrasi negara dalam hukum administrasi negara hanya dalam lapangan bestur pemerintahan dalam arti sempit atau di luar kekuasaan pembentukan undang-undang, legislatif, dan kekuasaan peradilan atau yang disebut Rechtspraak. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu kegiatan hukum administrasi negara, yaitu aturan reshuffle kabinet yang dilakukan oleh presiden. Selanjutnya yaitu aturan tentang pembentukan badan dan komisi-komisi pemerintahan. Yang selanjutnya, tata cara memberi pelayanan terhadap masyarakat. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu syarat hukum administrasi negara. Efektivitas artinya kegiatan harus mengenai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Legitimasi. Legitimasi artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan keributan oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu yuridiktas. Apa sih yuridiktas itu? Yuridiktas adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melawan atau melanggar hukum dalam arti luas. Yang selanjutnya yaitu legalitas. Legalitas sendiri artinya adalah setiap perbuatan atau keputusan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Apabila dengan alasan keadaan darurat, maka harus dapat dibuktikan, dan apabila tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang bisa disebut PT-UN. Yang selanjutnya yaitu moralitas. Moralitas adalah moral dan etika umum maupun kedinasan
wajib dijunjung tinggi. Perbuatan tidak senonoh, terus sikap kasar, kurang ajar, tidak sopan, dan kata-kata yang tidak pantas wajib dihindarkan. Hal ini sangat diperhatikan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu efisiensi. Efisiensi wajib dikerjakan seoptimal mungkin. Kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya. Ya, seefisien mungkin lah, bisa dikatakan. Yang selanjutnya yaitu teknik dan teknologi. Wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya. Harus mempunyai teknologi yang canggih atau yang modern lah. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Asas pemerintahan. Apa sih asas pemerintahan itu? Pasti banyak orang-orang yang belum tahu tentang asas pemerintahan. Asas pemerintahan yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, dan profesionalitas. Satu lagi, akuntabilitas. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang selanjutnya yaitu kepastian hukum. Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengadilan penyelenggara negara. Oke, kita lanjut yang poin selanjutnya yaitu kepentingan umum. Ini penting juga. Kenapa? Asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum atau lebih tepatnya yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Itu sangat penting untuk mensejahterakan rakyat atau kesejahteraan umum itu tadi. Yang selanjutnya yaitu keterbukaan. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia. Yang selanjutnya yaitu proporsionalitas. Apa sih asas proporsionalitas? Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Kita lanjut ke poin selanjutnya yaitu Fraser Emerson. Fraser Emerson, keleluasaan bergerak administrasi negara itu disebut Fraser Emerson. Lah, Fraser Emerson ini dalam hukum administrasi negara adalah kebebasan atau keleluasaan lah. Kebebasan atau keleluasaan
bertindak administrasi negara yang dimungkinkan oleh hukum untuk bertindak atas inisiatif sendiri guna menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak. Yang selanjutnya yaitu depoipoir, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk penyimpangan dalam jabatan atau pelanggaran resmi adalah tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dalam kapasitas resmi yang memengaruhi kinerja tugas-tugas resmi. Itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang hukum administrasi negara. Ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah atau gimana. Saya mohon maaf. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.